pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa, pagi yang cerah yang Kau berikan hidup kami, dan kami gunakan dengan baik untuk mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Dan terima kasih Bapa buat pelindungan, penyertaan, pembelaan Engkau yang Kau berikan hidup kami. Maka sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami adakan mesbah, boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu, dan kami juga mau naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 5. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-25. Kisah Para Rasul pasal 17 Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai ayat 25. Rasul-rasul di penjara, dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulai imam besar dan pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Dan waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati firman itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah. Lalu mulai mengajar di situ, sementara imam besar dan pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel. Dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitakan, katanya, kami mendapat penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul itu. Tapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Kita lihat nih bagaimana penyertaan Tuhan kepada rasul-rasul. Bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Apa yang terjadi pada 2000 tahun yang lalu bisa terjadi dalam hidup saudara, di mana Tuhan memperhatikan rasul-rasul, dan juga Tuhan juga memperhatikan hidup saudara, pergumulan saudara, masalah saudara, di mana Tuhan memperhatikan bahwa rasul-rasul itu dia dimasuk penjara oleh karena iri hati. Bukan iri hati, tetapi sangat iri hati. Perhatikan ayat yang ke-17. Akhirnya mulai imam besar dan pengikutnya, yaitu orang-orang yang maha Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Betapa penting kita memperhatikan hati saudara saya, hati pusat segala. Maka dalam Amsal 4:3, jagalah hati. Penting dan sangat penting pagi hari. Betapa penting hati kita harus bersih, hati kita suci, sehingga kita bisa datang kepada Tuhan. Tanpa hati yang bersih, yang sulit untuk datang kepada Tuhan. Pastinya ada perhitungan waktu. Rugi saya doa, rugi saya begini, rugi begini. Karena hati kita, hati saudara saya tidak cinta Tuhan. Kau sananya siapa-siapa, hati ini yang sangat melayu. Ternyata mereka ini imam besar dan grupnya lah, ya. Ternyata dia bukan iri hati, sangat iri hati untuk mendapatkan suksesan dijeblos di penjara. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan.
Tuhan tidak pernah meninggalkan rasul-rasul. Tuhan tidak meninggalkan saudara. Percaya, amin. Tuhan tidak membiarkan saudara. Tuhan tidak akan permalukan saudara. Di mana kita perhatikan Tuhan? Memperhatikan ternyata Tuhan mengutus malaikatnya untuk melepaskan. Ya, bisa saja cara Tuhan membebaskan melalui tangan orang, hanya alat Tuhan. Melalui sesat tetangga jadi alat Tuhan. Dan macam-macam alat Tuhan yang Tuhan bisa kerjakan untuk menolong saudara, untuk membebaskan saudara, untuk membebaskan dari terikan saudara, untuk memerdekakan saudara, menyelesaikan masalah saudara, memulihkan persoalan ekonomi saudara, segala-galanya yang sudah hadapi. Tapi ingat, tujuan Tuhan membebaskan ada maksud. Tujuan di mana dikatakan ya, Petrus ya, saat itu Petrus dikatakan dalam firman Tuhan dia dibebaskan tidak lain bukan untuk happy atau hidup kedagingan kita. Dia dibebaskan pada intinya memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan dalam bentuk pengajaran, mendidik kembali firman, menyampaikan tentang berita firman Allah, dan saat ini menyatakan bahwa Tuhan dia ada jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan kita yang diberitakan firman Tuhan, ya, pasti yang diberitakan Yesus yang bangkit pada saat itu, Yesus yang hidup, di mana dikatakan dalam bait Allah. Sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-20, pergilah, berdirilah bait Allah, beritakan seluruh firman hidup ini kepada orang banyak. Malaikat berkata, ayo pergi, berdirilah di bait Allah dan beritakan seluruh firman hidup atau Yesus yang hidup. Firman yang jadi daging itulah Yesus. Firman yang hidup itulah pribadi Yesus yang hidup. Amin. Bukan pribadi Yesus yang mati, tetapi pribadi Yesus yang hidup. Tujuan untuk membebaskan dari belenggu-belenggu dosa, dari ikatan-ikatan yang saudara alami. Mungkin saya tidak tahu proses apa yang saudara. Itulah untuk memberita, untuk intinya. Paulus Petrus ini untuk memberitakan firman yang hidup, soal juga melalui hidup saudara. Kita ada suratan Kristus yang dapat dibaca orang, 204 ayat yang kedua. Suratan Kristus yang dapat dibaca orang, 203 ayat yang kedua. Yang dapat dibaca orang, hidup saudara, hidup saya, baikkan surat-suratan Kristus yang dapat dibaca. Sehingga orang melihat bahwa Yesus ada hidup dalam hidup kita. Yesus nyata dalam hidup kita. Bukan mulut kita, tapi diri kita. Sebab Rasul ini menyampaikan tentang Yesus firman yang hidup. Ya, di bait Allah. Nah, kita perhatikan kembali ayat 21. Apa yang terjadi? Mereka menetap firman itu, pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah lalu mengajar. Bahkan sengaja bahkan pada ayat yang ke-25, tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar. Jadi Petrus ini taat sesuai dengan maunya Tuhan. Dan saat itu juga kalau saudara Tuhan bebaskan dari mungkin utang, mungkin masalah ini anak, masalah suami, masalah istri, atau masalah pelayanan. Ingat apa yang Tuhan mau. Kita harus peka suara Tuhan, peka akan suara Roh Kudus, peka akan suara Roh Kudus. Dan jelas Alkitab Roma 8 ayat 14, anak Allah hidup dalam pimpinan Roh Kudus, bukan pimpinan daging. Pagi hari ini kita datang, saudara yang sangat diberkati, pekakan suara Roh Kudus. Kalau saudara tidak pekakan suara Roh Kudus, saudara nggak akan mengadakan mesbah pribadi apalagi. Karena peka, kita cari kerajaan Allah dulu, nanti makan minum, percayalah
dipersiapkan. Amin. Ingat Matius pasal 6 ayat 31, 32, 33. Ayat 33, cari kerajaan Allah dan selebihnya Tuhan akan berkati. Ayat 32, 31, 32 bicara makan minum, bicara bangsa-bangsa mengenal Allah. Tapi Bapa di surga tahu dan saudara. Amin. Percayalah, Dia pasti menolong saudara. Dia pasti membebaskan saudara. Dia pasti memulihkan saudara. Tapi ingat, apa yang tujuan? Bukan untuk hidup dan kedagingan kita, tapi hidup dan pimpinan Roh Kudus. Amin. Bukan kejar daging. Oh, para daging isi dunia apa sih? 1 Yohanes 2 ayat 16. Hanya keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata. Tapi kalau hidup dan pimpinan Roh Kudus. Amin. Supaya tetap nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Benar Bapa di surga, biarkah apa yang Engkau sudah tolong kami, dan kami serahkan masalah kami, problem kami hadapi, Engkau juga sanggup memulihkan kami. Kami terima dengan iman. Engkau bebaskan sebagaimana Engkau bebaskan Petrus. Engkau bebaskan kami. Tidak lain kami ada maksud Tuhan dalam hidup kami. Mungkin dalam ekonomi, rumah tangga dan segalanya. Kami mau berapakahkan suara Roh Kudus. Kembalikan besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak berhenti. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lapa, para TNI, para Polri. Maka mereka ambil kerja sedepan. Pelihara mereka dengan hikmat-Nya dari surga. Bapak pemerintah wakil Allah, pelihara keluarganya. Dan kami mohon belas kasihan-Mu. Pandemi menjadi endemi, bahkan yang sakit sudah makin habis, kami sembuh semakin banyak. Bahkan lebih pada Tuhan, ekonomi kami tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.